Sebuah truk Eropa mendekat di sebuah jalan sempit, kompak, hampir vertikal dengan kabin menempel pada kaca depan dan tanpa jejak kap mesin. Ini adalah jenis truk yang kamu lihat bermanuver di antara bangunan, berbelok di tempat yang tampaknya tidak ada ruang. Sebaliknya di sebuah jalan tol di sisi lain lautan, sebuah truk Amerika maju dengan gagah dengan kap mesin yang sangat panjang, kabin besar, dan kehadiran hampir seperti lokomotif. Truk yang tidak menghindari kota, tetapi menguasai rute. Keduanya adalah mesin yang diciptakan untuk tujuan yang sama, mengangkut muatan, tetapi penampilannya sangat berbeda sehingga tampak berasal dari dunia yang berlawanan, seolah-olah mereka berevolusi di benua yang terisolasi. Sekilas, kamu mungkin mengira bahwa perbedaan ini hanya masalah gaya, tradisi, atau preferensi budaya. Mungkin Eropa lebih suka yang kompak dan Amerika Serikat lebih suka yang megah dan tidak lebih dari itu. Atau mungkin ini hanya soal kenyamanan pengemudi. Bahkan mungkin tampak bahwa semuanya hanya soal regulasi yang berbeda dan para perancang hanya mengikuti hukum setiap negara. Tetapi kenyataannya, tidak ada satupun dari penjelasan ini yang cukup untuk menjelaskan kontras yang begitu ekstrim. Di balik kedua desain ini terdapat filosofi transportasi yang utuh, geografi yang sangat berbeda, sejarah infrastruktur yang sama sekali tidak mirip, dan prioritas yang membentuk setiap sentimeter kabin mereka. Ini bukan kebetulan, bukan tren, bukan keputusan yang terisolasi. Ini adalah rekayasa yang diterapkan pada wilayah di mana truk harus hidup dan bekerja setiap hari. Dan ketika kita memahami lingkungan itu, jelas mengapa tidak ada benua yang bisa menggunakan truk dari benua lain tanpa menghadapi masalah serius. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menganalisis perbedaan ini dari dasarnya, membandingkan tidak hanya bentuknya, tetapi juga alasan di baliknya. Dan ketika kita selesai, melihat truk Eropa atau Amerika tidak akan sama lagi, karena kamu bisa melihat logika dan fungsi di balik setiap garis desainnya. Tetapi sebelum masuk ke mesin, kabin, atau hukum, ada satu pertanyaan yang mendefinisikan seluruh perdebatan ini. Apa yang membuat Eropa membutuhkan truk yang kompak dan mudah bermanuver dengan kabin di depan? Sementara di Amerika Serikat solusi alami justru sebaliknya. Jawabannya dimulai dari tempat di mana kendaraan itu harus hidup. Sebuah wilayah di mana jalan modern berdampingan dengan kota-kota yang dibangun berabad-abad lalu, jauh sebelum konsep transportasi berat ada. Jalan sempit, tikungan tajam, bundaran kecil, bangunan bersejarah, dan tata kota yang tidak memberi ruang untuk kendaraan panjang menciptakan skenario di mana setiap sentimeter kemampuan bermanuver sangat berarti. Truk dengan kap mesin tidak bisa berbelok di banyak sudut di Eropa tanpa melintasi jalur lawan atau naik ke trotoar, dan batas fisik ini adalah salah satu pilar yang mendefinisikan seluruh filosofi desain benua ini. Berbeda dengan Amerika Serikat, di mana jarak antar kota bisa diukur dalam ratusan atau ribuan kilometer. Eropa padat dan kompak. Perjalanan internasional bisa sesingkat menyeberangi perbatasan dalam 20 menit, dan antara satu titik ke titik lain terdapat terowongan, jalan tol berbayar, gunung, jembatan rendah, dan jalan raya yang bersinggungan dengan area perkotaan tanpa transisi. Transportasi berat harus terus bermanuver, sering mengerem, berbelok di ruang terbatas, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah setiap beberapa kilometer. Oleh karena itu, kemampuan bermanuver bukanlah kemewahan atau tambahan. Itu adalah kebutuhan mutlak untuk menghindari kemacetan dan menjaga logistik tetap berjalan. Realitas fisik ini ditambah dengan kerangka regulasi yang sangat ketat. Uni Eropa menetapkan batasan yang tepat untuk panjang total kendaraan, yang berarti jika truk memiliki kap mesin yang menonjol, kapasitas muatannya akan berkurang. Peraturan memprioritaskan volume yang berguna, efisiensi ruang, dan kemudahan untuk menavigasi rute yang kompleks serta pusat kota yang padat. Selain itu, karena truk Eropa sering melewati beberapa negara dalam satu perjalanan, regulasi ini dirancang agar kompatibel di seluruh wilayah, memaksa semua produsen mempertahankan arsitektur dasar yang sama yang memenuhi dimensi ini. Kombinasi geografi, urbanisme, dan regulasi ini menghasilkan identitas yang jelas pada truk Eropa.
Semuanya dioptimalkan untuk berfungsi di ruang terbatas, berbelok dengan presisi, dan bergerak tanpa masalah melalui kota-kota bersejarah dan jalan sempit. Bahkan di dalam Eropa, negara-negara seperti Jerman, Prancis, Italia, atau Spanyol mungkin memiliki perbedaan kecil dalam gaya transportasi, tetapi strukturnya selalu sama karena mereka berbagi kebutuhan untuk bergerak melalui benua yang sempit dan sangat diatur. Dari situ langkah berikutnya tidak bisa dihindari. Jika Eropa memaksa truknya menjadi kompak dan mudah bermanuver, apa yang terjadi di benua di mana ruang melimpah dan jalannya tampak tidak pernah berakhir? Di Amerika Serikat, truk lahir untuk hidup di wilayah yang luas, di mana kota-kota dipisahkan oleh ratusan kilometer dan jalan raya tampak membentang tanpa akhir. Cukup mengambil contoh perjalanan antara Texas dan California, lebih dari 2.000 kilometer jalan tol yang berkesinambungan untuk memahami bahwa perjalanan itu tidak dirancang untuk bermanuver di ruang sempit, tetapi untuk mempertahankan kecepatan dan konsistensi selama berjam-jam. Jalan tol lebar, lurus, dan dirancang untuk perjalanan panjang dengan sedikit bundaran dan tikungan tajam serta sedikit gangguan yang menuntut manuver presisi. Dalam konteks ini, ruang tidak lagi menjadi keterbatasan dan berubah menjadi keuntungan yang bisa dimanfaatkan dalam desain kendaraan. Perbedaan geografis ini mengubah logika transportasi secara keseluruhan. Truk Amerika tidak perlu sering memasuki pusat kota bersejarah atau berbelok di jalan sempit, tetapi menempuh jarak jauh secara terus-menerus melintasi seluruh negara bagian tanpa banyak variasi dalam rute. Prioritasnya bukan lagi berbelok di ruang terbatas, tetapi mempertahankan stabilitas, efisiensi, dan kenyamanan sepanjang perjalanan yang tak berujung. Oleh karena itu, ukuran bukan masalah, tetapi alat yang memungkinkan merancang kendaraan lebih panjang, lebih berat, dan dengan kehadiran frontal yang lebih besar, sesuatu yang secara alami di mata orang Eropa mungkin terlihat berlebihan. Dalam ranah regulasi, Amerika Serikat juga bermain dengan aturan yang berbeda. Alih-alih menetapkan batas panjang total kendaraan secara ketat, seperti yang terjadi di Eropa, regulasi fokus pada distribusi berat per sumbu. Ini berarti truk bisa lebih panjang selama tetap memenuhi batas muatan di setiap sumbu, yang membuka peluang untuk kabin besar dan kap mesin yang menonjol tanpa mengurangi kapasitas muatan. Selain itu, aturan dapat bervariasi antar negara bagian, menciptakan sistem yang lebih fleksibel yang memungkinkan adaptasi regional tanpa memaksa standarisasi seketat di Eropa. Fleksibilitas ini tercermin langsung dalam filosofi desain. Truk Amerika dirancang sebagai mesin jarak jauh, di mana pengemudi menghabiskan banyak jam berturut-turut di dalam kabin. Hal ini membenarkan ruang interior yang luas, tempat tidur besar, area istirahat yang nyaman, dan ergonomi yang dirancang untuk perjalanan panjang. Pendekatan yang sama juga tercermin dalam arsitektur kendaraan. Bagian depan yang panjang tidak hanya memberikan estetika yang mudah dikenali, tetapi juga memungkinkan penempatan mesin dengan aksesibilitas lebih baik untuk perawatan dan membantu menyerap benturan dengan lebih baik pada kecepatan tinggi. Sesuatu yang relevan di jalan di mana truk bergerak cepat selama berjam-jam. Aspek kunci lain adalah aerodinamika dalam kondisi penggunaan nyata. Dalam perjalanan panjang dan lurus, desain frontal yang lebih panjang dan miring lembut dapat mengurangi hambatan udara secara signifikan. Meskipun perbedaan ini mungkin tampak kecil dalam satu saat, ketika mempertahankan kecepatan konstan selama ratusan kilometer, peningkatan ini diterjemahkan menjadi penghematan bahan bakar yang signifikan. Di Eropa, di mana kecepatan sering berubah dan rutenya lebih bervariasi, keuntungan ini kurang menentukan, tetapi di Amerika Serikat menjadi faktor penting dalam kinerja keseluruhan truk. Seiring berjalannya dekade, kombinasi geografi, regulasi, dan jenis pekerjaan ini menghasilkan identitas yang sangat khas. Truk Amerika menjadi besar, kokoh, dan mudah dikenali, diperkuat juga oleh budaya visual dan industri yang mengadopsinya sebagai simbol. Namun, lebih dari sekadar estetika dan tradisi, alasan utamanya tetap fungsional. Desain ini merespons lingkungan yang memungkinkannya dan jenis transportasi yang membutuhkannya, bukan sekadar preferensi budaya.
Perbedaan lingkungan ini membawa perbandingan ke tingkat yang lebih dalam. Jika Eropa dan Amerika Serikat merancang truk yang begitu berbeda karena hidup di realitas yang berlawanan, bagaimana keputusan itu memengaruhi rekayasa murni kabin, mesin, dan struktur saat membandingkan truk dengan kabin di atas mesin dengan yang memiliki frontal panjang? Sejauh ini kita telah memahami bahwa lingkungan membentuk bentuk truk, tetapi bentuk itu juga menentukan semua yang terjadi di dalam mesin. Ini bukan hanya soal estetika, tetapi keputusan teknis yang memengaruhi bagaimana truk berperilaku saat berbelok, mengerem, dan menempuh kilometer di jalan raya. Dan untuk melihat sejauh mana perbedaan itu, kita harus melihat dua arsitektur yang mungkin tampak serupa dari luar, tetapi dalam rekayasa mewakili dunia yang benar-benar berbeda. Kabin di depan Eropa dan kabin dengan frontal panjang Amerika. Di Eropa, kabin berada tepat di atas mesin, desain yang dikenal sebagai cab-over engine yang menempatkan pengemudi secara harfiah di tepi truk. Konfigurasi ini meminimalkan jarak antar sumbu yang menawarkan kemampuan bermanuver yang tidak dapat ditandingi truk Amerika manapun. Berbelok di sudut sempit, masuk ke gang sempit, dan bermanuver di bundaran kecil menjadi mungkin berkat kompaknya desain ini. Selain itu, kabin yang dapat dimiringkan ke depan memudahkan akses ke mesin selama pekerjaan perawatan, sesuatu yang sangat berguna di ruang di mana tidak selalu ada tempat untuk manuver bengkel. Struktur ini juga membebaskan lebih banyak panjang untuk muatan, sesuatu yang esensial di benua di mana setiap sentimeter diatur dan di mana frontal panjang berarti mengorbankan kapasitas berguna. Namun, arsitektur ini juga memiliki kelemahan yang jelas. Dalam benturan frontal, pengemudi berada lebih dekat dengan titik tabrakan dibandingkan truk dengan frontal panjang, yang menuntut desain struktural yang sangat kaku dan sistem keselamatan canggih. Dan meskipun kabin Eropa telah sangat meningkat dalam penyerapan benturan, secara fisik tersedia ruang lebih sedikit untuk menyebarkan energi dibandingkan truk dengan kap mesin panjang. Itulah biaya dari solusi yang dirancang untuk bermanuver di kota-kota kompleks dan menyesuaikan diri dengan batas panjang yang ketat. Dalam kasus Amerika Serikat, truk menempatkan mesin di depan pengemudi, sebuah konfigurasi klasik yang memungkinkan frontal panjang dan kabin ditempatkan lebih ke belakang. Frontal ini bukan hanya masalah estetika, memberikan area luas untuk menyerap benturan yang meningkatkan keselamatan dalam tabrakan pada kecepatan tinggi. Ini juga sangat memudahkan perawatan karena kap mesin membuka seperti mobil dan mesin dapat diakses sepenuhnya. Dengan jarak antar sumbu yang lebih panjang, truk memperoleh stabilitas pada perjalanan jauh, sesuatu yang penting saat menempuh ribuan kilometer di jalan lurus dan lebar. Dalam kondisi ini, desain frontal yang miring berkontribusi untuk meningkatkan aerodinamika dan mengurangi konsumsi bahan bakar pada kecepatan yang dipertahankan. Namun, desain ini memiliki batasan yang jelas ketika diterapkan di lingkungan perkotaan yang sempit. Bagian depan yang panjang memperpanjang kendaraan, memperburuk radius putar, dan menyulitkan akses ke ruang terbatas. Di Eropa, hal ini akan benar-benar tidak mungkin, baik karena konfigurasi kotanya maupun kerangka hukumnya. Tetapi di negara di mana ruang melimpah, prioritas bukan lagi kompak, tetapi kenyamanan, stabilitas, dan kemudahan perawatan. Itulah sebabnya Amerika Serikat hingga saat ini tetap mempertahankan arsitektur ini yang memaksimalkan ruang interior dan memungkinkan pembuatan kabin besar yang dirancang untuk tinggal di jalan selama berhari-hari. Dengan melihatnya demikian, perbedaan antara kedua pendekatan ini bukan lagi soal superioritas dan menjadi soal konteks. Kedua filosofi ini tidak saling bersaing. Mereka merespons kebutuhan yang berbeda. Eropa mengoptimalkan kemampuan bermanuver, efisiensi ruang, dan kepatuhan terhadap regulasi. Amerika Serikat mengoptimalkan kenyamanan, stabilitas, dan keselamatan pada kecepatan tinggi. Kedua solusi ini bekerja dengan sempurna di lingkungan masing-masing, tetapi menjadi tidak efisien jika dipindahkan ke benua yang berlawanan. Dan ketidakcocokan itu tidak hanya disebabkan oleh rekayasa. Jika setiap desain memecahkan masalah spesifik, kekuatan eksternal apa yang begitu menentukan,
sehingga mencegah Eropa mengadopsi truk Amerika atau Amerika Serikat menggunakan secara massal cap over Eropa. Ketika membandingkan truk Eropa dengan truk Amerika, mudah untuk berpikir bahwa perbedaan itu lahir dari budaya, tradisi, atau bahkan estetika. Tetapi kenyataannya, para insinyur tidak memulai dari bentuk atau tenaga, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih menentukan, hukum. Di Eropa dan Amerika Serikat ada aturan yang benar-benar berbeda tentang apa yang boleh diukur truk, berapa beratnya, dan bagaimana harus mendistribusikan berat itu, sehingga setiap benua tidak merancang truk yang mereka inginkan, tetapi satu-satunya truk yang diizinkan oleh regulasi mereka. Itulah sebabnya sebelum membahas mesin, konsumsi bahan bakar atau efisiensi aerodinamis, harus dipahami bahwa aturan panjang dan distribusi muatan adalah fondasi sejati dari desain. Di Eropa, regulasi tidak hanya menetapkan berat total kendaraan tetapi juga panjang maksimumnya yang dibatasi secara ketat. Aturan ini yang tampak sederhana sepenuhnya mengubah rekayasa kendaraan karena setiap sentimeter yang ditempatkan di depan atau belakang langsung mengurangi panjang berguna untuk trailer dan, oleh karena itu, muatan yang bisa diangkut truk. Jika tujuan transportasi adalah memindahkan jumlah barang maksimal dalam panjang hukum yang tetap, setiap ruang yang terbuang menjadi kerugian ekonomi. Di hadapan pembatasan itu, satu-satunya solusi logis adalah memindahkan mesin di bawah kabin, mempersingkat frontal hingga minimum absolut, dan mendorong kabin ke depan hampir menempel ke kaca depan. Begitulah lahirnya desain cap over Eropa, bukan karena gaya atau preferensi, tetapi karena kebutuhan matematis, mengoptimalkan muatan dalam ukuran total yang ditetapkan secara ketat. Di Amerika Serikat sebaliknya, masalah ini didekati dari sudut yang berbeda. Di sana regulasi tidak fokus pada pembatasan panjang total kendaraan, tetapi pada pengaturan berat per sumbu yang memungkinkan truk menjadi jauh lebih panjang selama distribusi beratnya sesuai. Perbedaan regulasi ini membuka berbagai kemungkinan. Jika panjang bukan hambatan, mesin dapat ditempatkan di depan dengan kap mesin panjang yang memudahkan perawatan, meningkatkan pendinginan, meningkatkan kenyamanan pengemudi, dan mengurangi kebisingan di kabin. Itulah sebabnya desain Amerika memprioritaskan kekokohan, kenyamanan, dan stabilitas pada kecepatan tinggi, sementara desain Eropa menekankan pada kompak, kemampuan bermanuver, dan muatan berguna dalam panjang yang tidak bisa digeser. Ketika prioritas itu diambil dari konteksnya, masalah muncul segera dan mencampur kedua sistem ini menimbulkan konflik yang jelas. Truk Amerika yang dibawa ke Eropa akan kehilangan muatan berguna atau melanggar peraturan panjang total, sementara truk Eropa yang digunakan untuk jarak jauh di Amerika Serikat akan kurang nyaman, kurang stabil, dan lebih menuntut pengemudi dalam perjalanan yang tak berujung. Bukan berarti satu lebih baik dari yang lain, tetapi keduanya adalah jawaban yang sepenuhnya konsisten terhadap kerangka hukum yang berbeda dan tidak ada desain yang bisa berfungsi dengan baik di luar ekosistem asalnya. Dan disitulah perbedaan itu berhenti bersifat teoretis. Jika hukum membentuk bentuk truk, bagaimana perbedaan desain itu diterjemahkan ke dalam mengemudi nyata, di tikungan, manuver, dan perilaku kendaraan di jalan raya? Dengan menempatkan truk Eropa dan Amerika berdampingan, perbedaan itu berhenti menjadi gagasan abstrak dan menjadi jelas, tetapi jarak sebenarnya terasa ketika keduanya keluar ke jalan dan menghadapi dunia yang mereka ciptakan. Cab over Eropa, kompak dan dengan kabin di atas mesin, berperilaku seperti alat bedah di medan sempit, sementara truk Amerika dengan frontal panjang merespons seperti mesin yang dirancang untuk menaklukkan kilometer tanpa henti. Ini bukan sekadar masalah estetika, tetapi konsekuensi langsung dari bagaimana berat didistribusikan, di mana sumbu ditempatkan, dan jenis jalan yang harus dihadapi setiap kendaraan. Di Eropa, di mana seorang pengemudi dapat melewati 4 kota berbeda dalam satu pagi, truk harus berbelok mundur, berbelok tajam, dan masuk ke tempat di mana truk Amerika tidak mungkin melakukan manuver. Cap over memungkinkan radius putar yang jauh lebih kecil,
yang menjadikan mesin-mesin ini juara mutlak dalam mengemudi di kota dan semi-urban. Kabin pendek dan sumbu depan yang hampir tepat berada di bawah pengemudi menghasilkan kemampuan berbelok yang hampir terasa berlebihan jika dibandingkan dengan truk Amerika. Hal ini memungkinkan mereka masuk ke dermaga yang dirancang puluhan tahun lalu, gang industri sempit, dan pusat logistik di mana ruang adalah kemewahan yang tidak ada. Di Amerika Serikat terjadi sebaliknya. Wilayahnya begitu luas sehingga manuver sempit menjadi kekhawatiran kecil dan sebaliknya yang penting adalah kenyamanan dan stabilitas pada kecepatan jelajah. Di sana, truk menempuh jarak yang di Eropa akan benar-benar tidak mungkin. Melintasi jalan tol panjang di mana angin samping, kelelahan pengemudi, dan stabilitas pada jalan lurus menjadi faktor penentu. Untuk memenuhi tuntutan itu, kabin dengan frontal panjang tidak hanya menampung mesin yang lebih besar dan pendinginan lebih baik, tetapi juga memungkinkan arsitektur dengan jarak antar sumbu lebih panjang yang memperpanjang kendaraan, melunakkan perjalanan, dan mengurangi getaran. Hasilnya adalah truk yang, meskipun membutuhkan lebih banyak ruang untuk bermanuver, menawarkan stabilitas luar biasa ketika menempuh ribuan kilometer dalam satu perjalanan. Tikungan juga memperlihatkan perbedaan ini. Cap over Eropa merespons cepat, hampir seketika, karena berat sangat dekat dengan sumbu depan. Memungkinkan kontrol yang presisi tetapi juga perilaku yang lebih keras jika tikungan diambil dengan kecepatan terlalu tinggi. Truk Amerika sebaliknya mendistribusikan massa secara longitudinal dengan lebih baik, menghasilkan tikungan yang lebih luas tetapi sangat stabil, dengan transisi halus yang menguntungkan pengemudi dalam perjalanan panjang. Bukan berarti satu berbelok lebih baik dari yang lain, mereka hanya dirancang untuk tikungan dengan sifat yang sangat berbeda. Selain itu ada aerodinamika yang meskipun tampak seperti detail sekunder pada truk Amerika Serikat memiliki peran penting. Karena frontal panjang memungkinkan pengelolaan aliran udara yang lebih progresif saat melaju berjam-jam dengan kecepatan konstan di jalan tol. Di sebagian besar negara Eropa di mana kecepatan maksimum truk lebih rendah dan kondisi penggunaan lebih bervariasi, aerodinamika ekstrim tidak terlalu menentukan dan prioritasnya menjadi memaksimalkan ruang berguna dan kemampuan bermanuver, lebih dari mengoptimalkan setiap koefisien hambatan. Perbedaan itu akhirnya menghasilkan pengalaman mengemudi yang sangat berbeda, bahkan ketika kedua truk melaju di jenis jalan yang sama. Contohnya membuatnya lebih jelas. Bayangkan sebuah truk Eropa memasuki dermaga sempit di Marseille atau Amsterdam, di mana ruang antara dinding sangat minim. Di sana, putaran tajam, kabin pendek, dan kontrol langsung memungkinkan manuver yang mustahil bagi truk Amerika. Sekarang bayangkan seorang pengemudi Amerika menempuh 1.200 km di Interstate 80 dengan angin samping konstan selama berjam-jam. Di sana, kabin panjang dan sasis yang diperpanjang pada truk Amerika menawarkan ketenangan dan stabilitas yang membuat perbedaan antara tiba dengan segar atau kelelahan. Setelah melihat semua ini, muncul pertanyaan yang tak terelakkan. Jika setiap desain bekerja begitu berbeda dalam praktik, bagaimana perbedaan ini memengaruhi biaya, konsumsi, dan perawatan nyata dari masing-masing jenis truk? Cukup lihat bagaimana konsumsi, pemeliharaan, dan penuaan truk Eropa dibandingkan dengan truk Amerika untuk mulai melihat perbedaan. Dalam kasus Eropa, perbedaan itu muncul sangat cepat. Kecepatan rata-rata lebih rendah, jarak tempuh biasanya lebih pendek, dan mengemudi melibatkan pengereman, akselerasi, berbelok, dan manuver secara konstan, sehingga prioritas historisnya adalah efisiensi. Mesin lebih kompak, konsumsi lebih terkendali, dan pemeliharaan dibagi antara transmisi yang bekerja lebih sering, rem yang lebih sering digunakan, dan sistem yang dirancang untuk penggunaan intensif di kota dan jalan teknis. Di Amerika Serikat, skenarionya berbeda. Mesin besar dirancang untuk menahan muatan berat selama ribuan kilometer rute terus-menerus dengan kecepatan tinggi dan sedikit gangguan, yang berarti siklus termal lebih stabil, jenis keausan berbeda, dan filosofi pemeliharaan berfokus pada pendinginan, kekokohan mekanis, dan daya tahan hampir seperti industri.
Tetapi ketika melihat ke masa depan, muncul pertanyaan yang tak terelakkan. Jika kondisi saat ini begitu berbeda, apakah masa depan juga akan berbeda? Atau kita sedang berada di ambang melihat kedua wilayah mulai menyerupai satu sama lain? Masa depan itu sudah mulai terbentuk dengan truk listrik, titik perubahan terbesar sejak munculnya diesel modern, dan di Eropa perubahan itu berjalan lebih cepat. Kota-kotanya memberlakukan regulasi ketat, ada tol yang dibedakan berdasarkan emisi, dan infrastruktur pengisian berkembang secara agresif, memungkinkan model seperti Volvo FH Electric atau Mercedes E-Actros beroperasi dengan efisien di rute pendek dan menengah. Mereka tidak memerlukan jangkauan 1.000 km, tetapi siklus yang dapat diprediksi kembali ke basis secara rutin dan jarak relatif teratur, sehingga secara alami cocok dalam ekosistem Eropa. Amerika Serikat bagaimanapun menghadapi realitas yang sangat berbeda. Jarak antar kota yang sangat luas, jalan yang tampaknya tak berujung, iklim ekstrim, dan jaringan pengisian yang masih terbatas menyulitkan untuk menempuh hampir 4.000 km yang bisa dicapai truk jarak jauh. Di sana, kendaraan listrik seperti Freightliner e-Cascadia atau bahkan Tesla Semi berfungsi dengan baik di rute regional, tetapi masih belum mampu menggantikan peran diesel di jalan nasional. Dan keterbatasan itu bukan pada teknologinya sendiri. Mesin listrik, berbeda dengan diesel, tidak memerlukan frontal panjang atau arsitektur tertentu. Dari sudut pandang teknis, tidak ada yang menghalangi pembuatan truk listrik Amerika dengan desain kabin di depan mirip Eropa. Mekanik listrik kompak, senyap dan modular, membuka kemungkinan konfigurasi yang benar-benar baru. Secara teoritis, elektrifikasi bisa menghapus perbedaan estetika dan fungsional selama beberapa dekade antara kedua benua. Dalam praktiknya, bagaimanapun, masih ada hambatan yang sangat kuat. Aturan panjang di Amerika Serikat tidak akan berubah dalam waktu dekat, dan selama kabin panjang tidak mengurangi panjang berguna trailer, produsen tidak memiliki insentif nyata untuk meninggalkan konsep yang dirasakan pengemudi Amerika sebagai miliknya sendiri. Selain itu, ada preferensi budaya yang memiliki bobot lebih besar daripada yang biasanya diakui. Di Amerika Serikat, pengemudi terbiasa dengan kabin yang luas, frontal panjang, dan posisi mengemudi yang lebih santai. Sementara di Eropa mengemudikan alat yang dioptimalkan untuk ketelitian harian di jalan sempit dan manuver kompleks. Infrastruktur juga menentukan masa depan itu. Meskipun truk listrik berkembang, jarak di Amerika Serikat tetap menuntut jangkauan yang sangat tinggi, pengisian cepat, dan jaringan pendukung yang masih belum sepenuhnya berkembang. Itulah sebabnya, meskipun elektrifikasi membuka pintu yang menarik, tidak berarti secara otomatis bahwa truk Eropa dan Amerika akan menyatu dalam satu desain tunggal. Teknologi mendorong ke arah kesamaan, tetapi geografi, hukum, ekonomi, dan budaya tetap memiliki akar yang sangat terpisah. Kemungkinan besar kedua wilayah akan mengadopsi truk listrik, ya, tetapi masing-masing akan melakukannya sesuai dengan ADN-nya, menyelesaikan tantangan mereka sendiri, dan memenuhi kebutuhan transportasi spesifik mereka. Jadi, setelah menganalisis masa kini, masa depan, dan semua yang memengaruhi desain truk, ada satu pertanyaan terakhir yang harus dijawab, yang hanya bisa terjawab dengan melihat gambaran keseluruhan. Ketika kita menempatkan truk Eropa dan Amerika saling berhadapan, apa yang sebenarnya kita pahami tentang dua cara yang sangat berbeda untuk menggerakkan dunia ini? Ketika kita menempatkan truk Eropa dan Amerika berdampingan, perbedaannya langsung terlihat, tetapi sekarang kita tidak melihatnya sebagai detail terpisah atau pilihan desain semata. Setelah semua yang kita pelajari, kita memahami bahwa setiap bentuk, setiap proporsi, dan setiap solusi teknis merespons lingkungan tertentu, hukum yang berbeda, kebutuhan yang berlawanan, dan sejarah yang berkembang melalui jalur yang sepenuhnya berbeda. Ini bukan dua cara untuk melakukan hal yang sama, tetapi dua cara untuk menyelesaikan masalah yang benar-benar berbeda, dan itulah sebabnya desainnya hampir berlawanan meskipun keduanya ada untuk mengangkut barang. Eropa mengembangkan truk kompak karena kota-kota kuno mereka,
jalan-jalan sempit, dan batasan regulasi memaksa mereka memaksimalkan ruang dan kemampuan bermanuver, membangun mesin yang mampu berbelok di tempat di mana kendaraan panjang tidak akan bisa lewat. Amerika Serikat menciptakan truk besar karena wilayahnya yang luas, jarak yang tak berujung, dan jalan terbuka mendukung kabin luas, frontal panjang, dan mesin besar dirancang untuk menempuh ribuan kilometer dengan stabilitas dan kenyamanan tanpa memikirkan bundaran abad pertengahan atau jalan yang dirancang 500 tahun lalu. Setiap desain hanya mengikuti peta yang dimilikinya. Dan meskipun masa depan bergerak menuju mesin listrik, teknologi bantuan baru, dan regulasi lingkungan global, tidak ada satupun yang langsung menghapus karakteristik yang melahirkan dua filosofi ini. Listrik bisa mendekatkan beberapa titik kesamaan, tetapi geografi tidak berubah, infrastruktur tidak bisa diganti dalam semalam, dan identitas transportasi setiap wilayah tetap ditandai oleh dekade evolusi. Kemungkinan besar, bahkan dengan teknologi baru, kita akan terus melihat dua keluarga besar truk ini hidup berdampingan untuk waktu yang lama, masing-masing dioptimalkan untuk realitasnya sendiri. Pada akhirnya, ini bukan lagi soal desain mana yang lebih baik, tetapi memahami bahwa tidak ada truk yang ada dalam kekosongan. Masing-masing adalah jawaban sempurna untuk dunia di mana ia harus bekerja, cara negaranya bergerak, rute yang ditempuh, dan aturan yang membentuknya. Mereka adalah mesin yang berbeda karena lahir untuk tantangan yang berbeda, dan itulah keindahan sejati dari membandingkan kedua dunia ini. Jika kamu menikmati menemukan perbedaan ini dan memahami secara mendalam mengapa truk seperti itu, jangan pergi dulu, karena saluran ini penuh dengan video yang menjelaskan cara kerja mesin yang menjaga rute kita tetap hidup, dan mengapa setiap detail lebih penting daripada yang terlihat. Berlangganan dan temani kami dalam perjalanan berikutnya untuk terus menjelajahi dunia transportasi berat dengan kedalaman dan kejelasan yang sama seperti yang kamu lihat dalam video ini.